spesialis ortodonti. Saya akan berbicara tentang seputaran behel. Apa itu behel dan merupakan perawatan apakah behel? Nah, perawatan behel atau rawat gigi itu merupakan perawatan malokklusi atau gigi yang berjejal, kemudian gigi yang berantakan, gangguan selirahan atau gangguan fungsi pengunyahan, di mana dalam keadaan gigi yang tidak berokklusi baik itu sebaiknya dilakukan perawatan ortodonti, di mana perawatan ortodonti itu sendiri adalah perawatan untuk membantu memperbaiki malokklusi, memperbaiki fungsi bicara, fungsi pengunyahan, gangguan selirahan, agar secara estetik juga membantu sahabat semua untuk menjadi senyum lebih baik. Nah, sahabat semua, apa aja yang bisa kalian rawat dengan dokter spesialis ortodonti? Itu ada macam-macam kasus malokklusi ya tentunya. Misalkan yang pertama itu giginya maju, atau misalkan rahang atasnya yang maju atau rahang bawahnya yang maju. Nah, itu bisa dilakukan perawatan ortodonti dengan dokter spesialis ortodonti. Nanti kita akan melihat case-case yang mungkin teman-teman semua memiliki gigi yang mengalami malokklusi, bagaimana cara merawatnya dan apa saja yang akan dilakukan. Nah, untuk melakukan perawatan ortodonti itu biasanya kita harus melakukan ronsen terlebih dahulu. Ronsennya ada dua. Yang pertama ronsen panoramik untuk melihat gigi secara holistik, apakah ada kelainan di bawah akar atau ada gigi yang terbenam dan lain sebagainya. Nah, ronsen berikutnya untuk mendiagnosis kelainan skeletal itu dilakukan ronsen sefalometri. Nah, ronsen sefalometri itu kita lakukan untuk menganalisis apakah ada kelainan skeletal. Misalkan gigi rahang atasnya maju, itu berapa mili yang harus kita mundurkan, kita analisis sefalometri seperti itu. Lalu setelah kita lakukan ronsen, kita lakukan pencetakan rahang atas dan rahang bawah pasien. Seterusnya kita lakukan pemotoan intraoral, ekstraoral, tampak wajah, dan foto keseluruhan dari gigi pasien. Nah, dengan dokumen yang lengkap itu, nanti dokter spesialis ortodontinya akan melakukan analisis, dan setelah itu baru kita buatkan rencana perawatan dan akan dijelaskan kepada pasien, baru akan dimulai perawatan ortodonti dengan pemasangan piranti alat ortodonti cekat seperti yang sering kita ketahui dinamakan behel. Perawatan ortodonti itu setelah dilakukan pemasangan behel, melakukan kontrol rutin 1 bulan sekali untuk yang bracket atau behel konvensional, dan boleh 2 bulan sekali untuk behel atau alat ortodonti cekat yang self ligating. Nah, apa bedanya konvensional dengan self ligating? Nah, perawatan ortodontik konvensional itu yang mungkin teman-teman tahu itu menggunakan
karet PowerCo atau yang warna-warni, mungkin teman-teman semua tahu ya. Nah, kalau self lighting itu sistemnya berbeda dan sudah tidak menggunakan karet PowerCo lagi. Teman-teman pasti ingin bertanya, perawatan ortodonti itu berapa lama sih? Nah, perawatan ortodonti atau ortodonti cekat atau behel itu lamanya tergantung jenis maokusinya. Misalkan maokusi atau tingkat keparahan dari pasien itu ada sedang, ringan, dan berat. Nah, kalau misalkan ringan itu biasanya 2,5 tahun sampai 3 tahun itu sudah finish, dan kemungkinan 1 tahun itu sudah progres. Nah, kalau perawatan ortodontik sedang, maokusinya sedang cenderung berat, itu biasanya perawatannya berlangsung 3 tahun sampai 4 tahun baru finish, tergantung bagaimana maokusi dari masing-masing pasien. Setelah perawatan ortodonti finish dan behel atau alat cekat ortodonti dibuka, itu pasien akan melanjutkan perawatan yang dinamakan retainer atau retensi. Nah, retensi ini sebaiknya setelah perawatan ortodonti cekat atau behel itu dibuka, memang sebaiknya dipakaikan retainer untuk menjaga kestabilan dari perawatan ortodonti yang sudah kita lakukan. Nah, khawatirnya akan terjadi relapse atau kembali ke posisi awal saat sebelum perawatan jika pasien tidak menggunakan retainer. Demikian teman-teman semua topik pembahasan kita kali ini seputaran alat ortodonti cekat atau behel dengan kelainan malokusi. Dan jangan lupa, jika kamu punya masalah dengan gigi yang berantakan, gigi yang maju, jangan lupa kunjungi dokter gigi spesialis ortodonti di daerah kamu. Demikian, sampai jumpa.